Ada beberapa bahasa tubuh yang tampak sepele, tapi ini patut jadi sebuah catatan. Coba ajak bicara tentang topik perselingkuhan dan perhatikan apa dia menatap Anda selama mengobrol. Ya, misalnya menyentuh rambut, menggosok tangan, kemudian menyembunyikan tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali membahas seputar masalah rumah tangga yang tidak pernah bosan ya. Hal ini semata-mata karena Kang Kumis ingin melihat sahabat Kang Kumis semua dapat melalui hari-harinya dengan penuh kebahagiaan tentunya bersama pasangan. Jadi peristiwa di tengah kehidupan rumah tangga terbanyak untuk saat ini adalah hal-hal yang sulit diprediksi adalah ketika terjadinya perselingkuhan ya. Dari awal seseorang menikah tentunya tidak ada satupun keinginan untuk melakukan perselingkuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kadang hal tersebut bisa saja terjadi dan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja tanpa memandang siapa dan kenapa. Ya, berikut akan Kang Gubis sampaikan 7 ciri pasangan Anda selingkuh yang bisa dilihat dari fitur wajah dan juga bahasa tubuh. Jangan lupa ya, subscribe di channel YouTube Kang Kumis. Yang pertama biasanya adalah kita melansir dari berbagai sumber tentunya ya. Dari bahasa tubuhnya ya. Bahwa sebagai seorang suami kadang tidak bisa mengharapkan sinyal rasa bersalah dari tukang selingkuh ya. Namun rasa bersalah ini akan berubah menjadi rasa ingin menyalahkan. Jadi situasi berbalik ya. Dan kemarahan. Biasanya orang yang sudah selingkuh ini memang enggan melihat pasangan sendiri ya. Jadi di sini sudah timbul perasaan-perasaan yang justru berbalik arah ya. Obrolan yang biasa-biasa saja bisa berubah menjadi adu argumen karena si dia lebih sensitif dan saat disinggung soal orang ketiga ya. Biasanya ada yang mudah tersinggung dan ada yang mudah sekali dengan beralih topik ketika kita berbicara atau mengajak pasangan kita berbicara yang berkaitan dengan adanya perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga di tengah kehidupannya ya. Lalu kemudian yang kedua, dia lebih asik ya main gadget atau ponsel. Ponsel menjadi barang yang sangat-sangat berharga ya. Bahkan mungkin lebih berharga dari segalanya ketika perselingkuhan ini memang timbul dan berawal dari ponsel ya, karena sebetulnya ponsel ini bertujuan baik. Bahwa ponsel atau handphone punya tujuan baik yaitu memudahkan hubungan kita dengan siapapun termasuk dengan keluarga ya. Namun ketika hal tersebut ternyata dipergunakan dengan tidak semestinya, maka biasanya hal ini justru menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan ya. Karena memang banyak aktivitas yang memang mencuri perhatiannya di ponsel ya. Banyak orang yang memang mengenal seseorang ini berawal dari media sosial. Tapi juga tidak sedikit media sosial yang memang ketika disalahgunakan menyebabkan hubungan rumah tangganya menjadi renggang. Disadari atau tidak, ini terjadi ya. Lalu kemudian yang ketiga, ia akan mudah tertawa pada saat obrolan serius. Jadi di saat kita berbicara dengan pasangan kita, justru kadang kita bicara serius malah dianggap remeh ya. Karena itu adalah sebuah rasa ketidakpedulian yang terselubung ya. Jadi hal ini kadang-kadang cukup mengesalkan kita. Kita memberikan obrolan ya. Justru tidak dianggap karena dia justru biasanya sibuk dengan aktivitasnya sendiri, masih seputar ponsel ya. Jadi dia lebih asik tertawa dengan ponselnya dibanding harus meladeni ya pembicaraan sang suami. Ini mau tidak mau harus diakui. Lalu yang keempat, ini biasanya perubahan ini begitu terasa ya, terutama kita sebagai seorang suami, yaitu adanya perubahan perilaku di atas tempat tidur ya. Perubahan kebiasaan di atas ranjang memang menjadi tanda pasangan yang ada kemungkinan ini selingkuh ya. Ini tentunya sudah beberapa penelitian dilakukan oleh para ahli. Jadi apa yang dilakukan setelah melakukan hubungan ranjang? Dia akan tetap memeluk Anda atau pergi begitu saja. Jika tidak, ini jadi tanda besar bahwa dia memang memiliki ikatan emosional yang lebih pada orang lain ya. Biasanya setelah melakukan hubungan suami istri masih ada komunikasi kecil ya dengan pasangan.
Namun ketika ia memang diam-diam menyimpan pria lain atau punya selingkuhan, biasanya kalau toh melayani itu hanya sekedarnya saja. Jadi emosional, semangat dalam melakukan hubungan intim ini pun mengalami penurunan. Nah, ini ketika yang melakukan perselingkuhan belum profesional. Namun ketika yang sudah profesional justru ada peningkatan semangat yang dibuat-buat ya. Ini semata-mata hanya ingin menutupi perselingkuhannya di luar sana bersama pria lain. Ini ada dua versi, namun satu tujuan ya. Biasanya ada yang begitu semangat untuk menutupi, bahkan kasih sayangnya terlihat berlebihan. Tapi apapun itu yang perlu kita perhatikan adalah terjadi ketidakbiasaan dari sebelumnya ya. Lalu kemudian yang kelima terjadi perubahan gestur. Ini mungkin bisa menggambarkan ketika Anda ingin berdekatan dan keintiman layaknya pasangan, tapi yang Anda dapat justru gestur pertemanan. Anda dianggap orang lain, Anda hanya dianggap sebagai teman biasa. Ya, Anda patut curiga. Jadi tidak ada layaknya kemesraan sebagai seorang pasangan resmi, tapi Anda hanya dianggap biasa-biasa saja. Nah, sedangkan pada saat orang ingin melakukan itu hubungan intim dengan pasangan, apalagi kita pernikahan sudah cukup lama ya, ini butuh waktu khusus, butuh konsentrasi khusus ya untuk membangkitkan semangat agar bisa kembali seperti pada saat-saat kita masih pengantin baru ya. Jadi ketika sudah lama diakui atau tidak, rasa kebosanan kadang ada kalanya muncul. Namun itu manusiawi. Nah, untuk menghilangkan kebosanan tentunya dibutuhkan hal-hal baru yang tentunya hal ini perlu diimbangi dengan pasangan kita. Ya, jadi ketika kita ingin sesuatu yang baru, cuman yang melayani kita ini terlalu monoton, ini juga bisa menimbulkan kebosanan menjadi berlanjut. Jadi banyak perselingkuhan juga yang dengan alasan karena pasangan terlalu monoton. Ini bisa terjadi pada istri ataupun suami, ya. Lalu kemudian yang keenam adalah menghindari tatapan mata sampai menyentuh rambut, ya. Ada beberapa bahasa tubuh yang tampak sepele tapi ini patut jadi sebuah catatan. Coba ajak bicara tentang topik perselingkuhan dan perhatikan apa dia menatap Anda selama mengobrol, ya. Misalnya menyentuh rambut, menggosok tangan, kemudian menyembunyikan tangan, menutup atau menyentuh mulut saat berdiskusi. Ini adalah merupakan bahasa-bahasa tubuh yang sering digunakan ketika seseorang memang sedang berbohong, ya, mengalami kelebihan secara kognitif dan mata terus bergerak karena dia sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya ya. Apa yang dibicarakan dengan apa yang ada di dalam otaknya ini berbeda. Di dalam otak ia selalu memodifikasi jawaban atau menyembunyikan jawaban yang benar ini. Nah, sahabat, itulah tanda pasangan yang suka selingkuh dilihat dari gestur ataupun bahasa tubuh. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.